Halo, saya Dr. Ekles. Kali ini lagi photoshoot di High End Magazine. Oke, background, otomatis saya tenaga medis, dokter Ekles, cuma memang lebih ke estetik. Itu gelar saya, Dr. Ekles, DAAM, dari American Academy of Aesthetic Medicine. Saya juga ambil Magister Kesehatan di Indonesia. Kesibukan sekarang, karena memang selain dokter, saya memang seminggu sekali ada prakteknya, tapi memang kebanyakan lebih pengembangan bisnis. Itu sebabnya orang sering menyebutkan saya dokterpreneur, jadi dokter sekaligus entrepreneur. Dan karena mungkin slogan itu, banyak saya diundang jadi pembicara-pembicara dengan konteks ini, dokterpreneur, dokter sekaligus entrepreneur. Oke, ya, saya asli orang Sulawesi Utara, di Minahasa. Saya tumbuh di sana. Jadi saya sekolah dari SD, SMP, SMA di Tondano. Bagi orang Manado mungkin tahu, itu sejam dari Manado. Setelah itu saya ambil kedokteran, karena cita-cita saya sebenarnya jadi dokter anak pada waktu itu. Jadi saya ambil kedokteran di Fakultas Kedokteran Unsrat di Manado. Tapi seiring perkembangan jalan, yang dulunya cita-cita ingin dokter anak, saya mempunyai problem sendiri, masalah kulit, yaitu jerawat. Membuat saya sangat-sangat insecure. Dulunya yang cita-cita dokter anak, akhirnya tiba-tiba karena mengobati diri sendiri, karena jerawat tak kunjung sembuh, jadi memutuskan untuk menjadi dokter estetik, gitu, karena berhubungan dengan kulit dan penampilan. Nah, setelah situ akhirnya saya memutuskan jadi dokter estetik karena I have my own problem, yaitu jerawat. Dan saya tuh selalu ada target dalam hidup saya dan ada ambisi dalam tanda positif. Kalau mau terjun dalam sesuatu, otomatis harus jadi paling baik di bidang itu menurut versi saya. Jadi otomatis karena saya sudah, saya harus menjadi dokter estetik. Kan waktu itu juga selain dokter, saya lihat peluang bisnisnya. Saya mau berpraktek di kota, karena kebanyakan problem kulit biasanya ada di kota-kota. Dan dari situlah saya sekolah estetik. Jadi waktu itu goal saya kalau mau jadi paling baik di sisi ini, otomatis harus sekolah yang baik. Kedua, menurut versi saya harus mempunyai bisnis sendiri, klinik kecantikan. Nah, dari situlah awal mulanya saya membangun klinik kecantikan Ekles di kota kecil, di Tomohon, di Minahasa. Jadi berawal dari satu ruko kecil, saya ingat modal awal 5 juta rupiah. 3 bulan sampai 6 bulan diterima baik Ekles di kota Tomohon, bahkan 70% pasien bukan dari kota itu, dari kota lain, jadi dari Manado sama Gorontalo. Jadi di bulan ke-6, singkat cerita di bulan ke-6, karena banyak pejabat-pejabat ataupun sosialita dari Gorontalo datang ke Ekles, akhirnya saya ada kesempatan buka klinik di Gorontalo. Itu juga titik awal Ekles membuka satu cabang, walaupun masih ala kadarnya, tapi diterima baik tuh, langsung boom. Singkat cerita, setelah 1 tahun, saya buka lagi di Manado, lebih boom lagi. Nah, itulah awal mulanya saya terpikirkan gimana caranya Ekles ini harus buka cabang di mana-mana. Waktu itu mindset kita, saya bilang ke tim, misi kita adalah menaklukkan Indonesia Timur. Tapi benar terjadi dalam 1 tahun atau 2 tahun perjalanan Ekles kan berdiri 2016. 2 tahun perjalanan Ekles, kita sudah ada hampir setiap kota di Indonesia Timur. Pada tahun ketiga, visi berubah, dulunya menguasai Indonesia Timur, sekarang kita harus menguasai Indonesia. Nah, di tahun ketiga berdirinya Ekles, kita buka di Jakarta. Bersyukur kepada Tuhan, malah kita buka di Jakarta tahun 2019, ya benar, tahun 2020 pandemi, tapi tenggat Ekles berkembang di Jakarta pada saat pandemi. Jadi saya ingat pada saat tahun pandemi, kita sudah buka 7 klinik, akhirnya sekarang udah 30-an klinik di seluruh Indonesia. Salah satu struggle kami dari Ekles Group adalah pada waktu pandemi. Saya ingat banget itu pada waktu kita mau pengembangan bisnis, kita lagi bangun 6 cabang waktu itu, tiba-tiba harus pandemi dan tutup semua. Dan waktu itu saya ingat ada 20-an klinik baru, itu harus tutup semua, hampir 300 karyawan saya harus membiayai pada waktu itu. Dan itulah tantangan terbesar kita. Tapi di masa sekarang, akhirnya saya sendiri thank God to pandemi.
Jadi tenggat karena ada pandemi, akhirnya kita memikirkan hal-hal yang mungkin kita tidak terpikirkan pada waktu pandemi. Jadi semua Tuhan kasih kita hikmat akal budi dan berkreasi, pasti ada jalan, ada solusinya. Saya sangat mencontoh almarhum bapak saya. Jadi gimana, walaupun kita keluarga sederhana, tapi ayah saya luar biasa membesarkan kami, anak-anak, dengan keterbatasannya, sampai saya dan adik saya bisa menjadi seorang dokter, walaupun di tengah keterbatasan kami. Jadi, apa ya, ayah saya menjadi sosok panutan untuk bekerja keras dan bagaimana sebagai leader dalam segala sesuatu. Itu saya banyak sekali mimpi, salah satunya Ekles Group ataupun Ekles Klinik atau produk-produk di Ekles Group bisa go internasional gitu. Dan ini sudah ada jalan-jalannya. Jadi banyak sekali, kalau mimpi salah satunya yang tadi. Karakter leader itu atau karakter di Alpha itu, ya ada saatnya kita sebagai pemimpin harus mempunyai otoritas, kita memimpin anggota kita, menuntut mereka. Tapi bukan otomatis kita harus dalam tanda kutip otoriter gitu. Saatnya kita di tengah mereka berfungsi sebagai teman, tempat curhat mungkin dan sebagainya. Dan ada saatnya kita dari belakang mendorong atau memotivasi bagi yang mungkin kurang berprestasi. Jadi be a leader, bukan menjadi bos. Yes, akhirnya saya Dr. Ekles ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada HN Magazine karena memilih saya sebagai The Alpha Under 40 2022. Apresiasi yang sebesar-besarnya, terima kasih saya untuk HN Magazine.